Saya mengajar di SDN Sumbersari 02, Kecamatan Rawapampung, Kabupaten Lumajang. Saya mahasiswa PPP Dalam Jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini, Senin, tanggal 4 Desember 2023, saya akan mengambil video pembelajaran untuk memenuhi syarat uji kinerja. Materi, norma dan kehidupanku, mata pelajaran Pendidikan Pancasila, kelas 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, sukses. Berdiri, siap. Pada saat menapis hormat, gerak. Tegak, gerak. Persiapan bergerak. Tangan ke atas, menggapai lidah. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini masuk semua ya? Ya. Lengkap? Ada berapa? Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, kita akan membaca Pancasila terlebih dahulu. Ayo, kita mulai. Ibu guru kasih apa ya? 1, 2, 3. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, kalau sudah siap, sekarang buku sama pensilnya dikeluarkan. Taruh di atas meja. Kita pertemuan sebelumnya sudah belajar tentang materi gotong royong. Nah, dalam materi gotong royong, anak-anak ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham tentang gotong royong? Sudah. Sudah. Baik, kalau sudah paham tentang gotong royong, sekarang di sini guru mau bertanya. Anak-anak sebelum berangkat ke sekolah itu biasanya sarapan atau tidak? Sarapan. Sarapan. Sebelum sarapan biasanya apa dulu yang kalian lakukan? Membaca doa. Membaca? Doa. Membaca doa. Pinter. Siapa di sini yang tidak membaca doa? Membaca doa semua ya. Ya. Setelah membaca doa, kemudian makan. Setelah itu apa yang kalian lakukan? Mandi. Sarapan dulu atau mandi dulu? Sarapan. Mandi. Setelah mandi, sarapan, kemudian Pamitan kepada Allah. berpamitan kepada orang tua. Kalian kalau berpamitan kepada orang tua, cium tangan atau tidak? Cium. Cium tangan.
Kalian berangkat ke sekolah itu naik sepeda atau jalan kaki? Ada yang diantar, ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda. Kalau kalian naik sepeda atau jalan kaki itu biasanya kalian berada di lajur sebelah mana? Sebelah kiri. Kemudian kalau kalian mau belok, apa yang kalian lakukan? Melihat kanan dan kiri. Pintar. Nah, supaya kita lebih semangat belajar hari ini, bagaimana kalau kita tekun dulu ya? Dipimpin oleh ketua kelas. Berdiri. Tamu 1, yes. Tamu 2, oke. Tamu 3, semangat. Tamu 4, konsentrasi. Tamu fokus. Aku Melihat, mendengar, mengingat, fokus, yes. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang norma dan kehidupan. Dengan tujuan pembelajaran apa? Peserta didik dapat mengklarifikasi dan menganalisis jenis-jenis norma yang berlaku di lingkungan sekitar serta dapat menimbulkan pelanggaran dan sanksi yang berlaku di lingkungannya. Dan sanksi yang berlaku di lingkungannya. Nah, anak-anak, guru punya dua gambar di depan. Ada gambar 1 dan gambar 2. Coba diamati untuk gambar 1 itu gambar apa? Lintas. Yang mana yang melanggar lalu lintas? Yang mana? Nah, sepeda motor yang dilingkari. Dia melanggar kenapa? Melewati garis. Dan dia berada di garis zebra cross. Zebra cross itu harusnya digunakan untuk siapa? Untuk penyeberang jalan. Sekarang diamati lebih dalam lagi. Untuk sepeda motor yang dilingkari itu memakai helm apa tidak? Tidak. Kalau tidak memakai helm berarti melanggar apa? Lalu lintas. Karena ketika berkendara tidak memakai helm itu sangat berbahaya. Sekarang kita ke gambar nomor 2. Ayo Alfi, gambar nomor 2 itu gambar apa? Orang makan. Orang makannya satu keluarga ya? Satu keluarga. Nah, sebelum makan, apa yang dilakukan dulu itu? Berdoa sebelum makan itu termasuk ke norma apa? Norma agama. Pintar. Hari ini Bu Guru akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Perempuannya kelompok 1, laki-lakinya kelompok 2. Ingat-ingat, kelompok 1 dan ini kelompok 2. Yang di depan Bu Guru punya video pembelajaran. Kalian simak, kalian dengarkan ya isi dari videonya. Nanti setelah video selesai, Bu Guru akan memberikan pertanyaan. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 5 berdua norma dalam kehidupanmu. Tanpa berlama-lama lagi, simak dengan baik pemaparan materi berikut ini ya. Apakah kalian sudah tahu apa itu norma dan untuk apa itu norma? Menurut pengertiannya, norma adalah kaidah atau aturan-aturan yang ada di masyarakat yang mengatur kehidupan manusia dan mempengaruhi tingkah laku manusia pada masyarakat. Dan berdasarkan tujuannya, norma berguna untuk mengatur masyarakat supaya hidupnya tertib, tentram, dan adil. Dan tahukah anak-anak bahwa ada 4 jenis norma yang ada di Indonesia? Nah, yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma kesusilaan, yang ketiga ada norma kesopanan, dan yang keempat ada norma hukum. Norma agama merupakan suatu aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan mengatur tindak laku
perilaku manusia dengan sesama yang berdasarkan. Dan ada pun sanksi yang akan diterima ketika kita melanggar, yaitu orang akan dianggap berdosa. Nah, berikut adalah contoh dari perilaku norma agama yang dapat kita contoh. Pertama, ada melakukan kewajiban beribadah. Dan yang kedua, saling menghormati antar pemeluk agama lainnya. Dan yang ketiga, saling mengasihi dan tidak menyakiti satu sama lain. Selanjutnya, norma yang kedua adalah norma kesusilaan. Artinya, petunjuk hidup yang berasal dari hati nurani dan akhlak manusia. Ketika dilanggar, akan mendapatkan sanksi, yaitu tekanan batin, rasa malu, dan juga penyiksaan. Berikut adalah contoh dari perilaku norma kesusilaan yang dapat kita contoh. Pertama, ada norma ketika kesulitan. Yang kedua yaitu meminta maaf ketika berbuat salah. Dan yang ketiga, tidak menyontek ketika ujian. Selanjutnya, norma kesopanan merupakan aturan yang didasarkan pada kebiasaan masyarakat atau sekelompok yang dianggap baik. Sanksi yang akan kita dapatkan ketika kita melanggarnya yaitu mendapatkan teguran dan mendapatkan celaan atau ejekan dari orang lain. Contoh perilaku norma kesopanan yang dapat kita contoh di antaranya yaitu memberi salam, mengantri, dan tidak menjawab pembicaraan orang lain. Norma yang terakhir yaitu norma yang keempat, norma hukum. Artinya, aturan yang berisi perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat atau negara. Sanksi yang akan kita terima ketika kita melanggarnya yaitu akan mendapatkan denda atau yang sama parah akan dipenjara. Contoh perilaku dari norma hukum yang dapat kita contoh yaitu tidak mencuri. Kedua, selalu bayar pajak, dan yang terakhir selalu taat aturan lalu lintas. Nah, itu dia 4 jenis norma yang ada di Indonesia. Dan tentunya memiliki banyak sekali manfaat ketika kita memenuhi dan mematuhi norma-norma tersebut. Nah, berikut manfaat norma bagi seluruh masyarakat. Di antaranya, menjadi anggota masyarakat sebagai pribadi yang beriman dan bertakwa. Lalu, mampu mengendalikan tingkah laku dan ucapan. Yang ketiga, mencegah terjadinya perselisihan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, mewujudkan ketertiban dan kedamaian. Lalu dapat meningkatkan kerukunan antar warga, melindungi kepentingan dan hak orang lain, dan yang terakhir, membatasi perilaku agar tidak menyimpang. Dan ada juga manfaat bagi diri sendiri untuk kita. Di antaranya manfaatnya yaitu hidup menjadi aman, tentram, dan damai. Lalu diri ini memiliki tingkah laku yang teratur sesuai dengan lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir tentunya kita mampu membedakan yang benar dan yang salah. Baik anak-anak, pemaparan tadi telah selesai. Yang artinya video pembelajaran dicukupkan sampai sini dulu ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya dengan materi yang berbeda. Tetap semangat belajarnya ya. Sampai. Nah, sudah. Itu tadi video pembelajarannya. Sekarang guru mau bertanya. Dalam video pembelajaran tadi, norma, jenis-jenis norma itu ada berapa? 4. Ada 4. Ayo apa saja? Badai. Terus kesusilaan, kesopanan,
melakukan ibadah dan membaca kitab suci. Nah, rajin melakukan ibadah termasuk ke dalam norma apa? Norma agama, Ipin. Nah, ayo sekarang, Anggi sebelah sini. Lanjut sekarang, Tasya. Tasya ambil suratnya dulu. Dibaca. Hijau lagi sini. Nah, ambil surat lagi. Hijau. Ada ke depan membacanya. Berdoa sebelum melakukan aktivitas. Nah, berdoa sebelum melakukan aktivitas masuk ke dalam norma apa ya? Ya, ayo Ipin. Ipin lagi. Agak ke atas. Ayo, sekarang Pio. Sekarang Pio. Merah muda, ambil di amplop merah muda. Dibaca yang keras, ada ke depan. Tidak meludah sembarangan. Ayo, tidak meludah sembarangan itu masuk norma apa? Norma apa, ayo? Kesusilaan. Dipin. Ditaruh yang mana? Oke, coba ada ke depan. Coba perhatikan kelompok 2. Kelompok 2 coba diperhatikan. Kelompok 1 tadi dapat apa yang pertama tadi? Yuk, sebelah sana, yuk sebelah sana. Nah, yang pertama, rajin melakukan ibadah dan membaca kitab suci. Itu tergolong norma agama, benar atau salah? Benar. Benar. Yang kedua, berdoa sebelum melakukan aktivitas. Masuk norma agama, benar atau salah? Benar. Sekarang yang ketiga, tidak meludah sembarangan. Jadi kalau misalnya ada orang tiba-tiba kamu meludah di sampingnya, itu masuk ke dalam norma apa? Norma kesopanan. Berarti jawabannya dia kurang tepat. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Rewardnya. Ayo, sekarang berarti ini dipindah ya. Dipindah. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 yang maju. Ayo, gantian Farel dulu yang ambil. Kemudiannya ambil Farel. Baca. Kuning. Ayo, ambil surat dari kuning. Bersikap baik dan Pak. Bersikap baik dan berbicara berbicara yang sopan terhadap siapa saja. masuk norma apa? Berbicara sopan. Ipin. Kemana? Ipin. Ayo, sekarang sebelah sini. Tunggu temennya. Nah, ayo sekarang badai. Ambil suratnya. Kemudian dapat biru. Ayo, ambil. Dibaca yang keras. Mengucapkan salam atas memasuki rumah orang lain. Nah, ketika memasuki rumah orang lain mengucapkan salam itu norma apa? Ayo. Sebelah sini, sekarang Andri. Kuning, ambil. Kuning. Yuk, baca. Memberi salam dan menghormati orang yang lebih tua. Yo, yang mana kira-kira? Ipin. Ipin. Coba diperhatikan sekarang. Diperhatikan. Yang pertama tadi, Farel ya, bersikap baik dan berbicara yang sopan terhadap siapa saja masuk apa? Norma apa? Kesopanan. Kesopanan. Sekarang yang nomor 2,
dengarkan petunjuk dari guru, lalu dikerjakan. Coba dilihat. Di situ ada nama anggota kelompok. Nama anggota kelompoknya ditulis nama masing-masing ya. Setelah itu petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, peserta didik mengamati gambar tentang perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan norma. Jadi itu ada 6 gambar. Jadi kalian lihat yang sesuai dengan norma sama yang tidak sesuai. Kemudian yang kedua, peserta didik menyajikan hasil pengamatan dan diskusi dalam bentuk laporan dan dipresentasikan. Jadi nanti dikerjakan. Setelah itu nanti kalau sudah selesai baru dipresentasikan. Ayo, ini melanggar atau tidak kira-kira? Kalau melanggar tadi disuruh kamu dulu silang. Kalau melanggar disilang. Kalau tidak melanggar berarti dicentang. Kalau melanggar disilang. Kelompok ya. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Ayo kelompok 1 perwakilan maju ke depan untuk membacakan hasil belajarnya. Dibaca dulu nomor 1 nih. Nomor 1, bersalaman kepada ibu dan bapak guru, termasuk nama sopanan. Terus yang 2, berbadan 3 dan tidak memakai helm, termasuk nama buku. Yang ketiga, sholat berjamaah, termasuk nama agama. Yang 4, menggiling, termasuk nama kesusilaan. Yang kelima, berdoa bersama-sama ketika mau makan, termasuk nama agama. Yang keenam, tidak menyontek saat ujian, termasuk norma kesusilaan. itu jawaban yang nomor 2. Berarti sekarang yang nomor 3. Pilihlah gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan tunjukkan alasannya, serta sanksi apa yang akan diberi untuk pelanggaran norma tersebut. Nomor 2 dan nomor 4. Nomor 2, tidak mengenakan helm dan berbadan 3, dikenakan sanksi denda atau hukum. Nomor 4, melakukan bullying akan diberi sanksi dikucilkan. Ada yang ditanyakan kelompok 2? Tidak. Baik, kalau gitu sekarang kelompok 1 duduk. Sekarang nanti yang kelompok 2 yang presentasi. Ayo siapa yang mau presentasi? Pare. Ayo Pare perwakilan kelompok 2. Langsung dibaca tadi. Mana? Nah, ini ayo. Berdasarkan pengamatan kalian, Berdasarkan
dua. Sanksi pertama, naik denda atau bisa dipenjara. Sanksi kedua, merasa malu. Ayo coba perhatikan kelompok 1. Tadi jawaban dari kelompok 2 apakah sudah benar? Sudah benar. Tadi yang kurang tepat yang gambar 1 ya. Gambar 1 itu berpamitan pulang atau bersalaman kepada Bapak Ibu guru. Itu termasuk norma apa? Kesopanan. Nah, untuk yang lainnya sudah benar semua. Tepuk tangan buat kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, anak-anak coba diperhatikan di depan. Nah, perilaku yang sesuai norma tadi, diantaranya ada apa? Bersalaman kepada guru, kemudian beribadah sesuai dengan agamanya tadi ya, beribadah, kemudian berdoa sebelum makan dan tidak menyontek ketika ujian. Kemudian yang selanjutnya yang perilaku yang melanggar norma itu ada apa? Naik sepeda berbonceng 3, terus tidak memakai helm. Setelah itu sanksinya apa? Kalau naik sepeda motor bisa kena tilang. Ya, yang kedua membuli teman. Membuli teman itu sanksinya apa? Dipenjara. Supaya kita lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu ya. Ya. Ayo berdiri, kita ice breaking dulu. Ice breaking seperti biasa ya. Coba Farel. Nah, yuk kita mulai ya. Bu Guru kasih apa-apa. 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, mundur ke belakang, sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung, setepuk tangan, melompat-lompat, melompat-lompat, sambil teriak, hore! Tepuk tangan ya, sekarang Bu Guru akan memberikan evaluasi mandiri. Jadi evaluasi mandiri ini dikerjakan sendiri-sendiri. Jadi nanti cukup disilang jawaban yang benar ya. Cukup disilang jawaban yang benar. Yuk dikerjakan. Sudah selesai ya? Oke, kalau sudah selesai berarti dikumpulkan. Kita koreksi bersama-sama. Dikumpulkan dulu. Dikoreksi ulang. Ayo nomor 1. Nomor 1 Tasha. Nomor 1 Tasha. Saluran hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia adalah pengertian dari norma kesusilaan. Norma kesusilaan, benar atau salah? Benar. Sekarang nomor 2. Yuk. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hubungan manusia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bentuk peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau badan yang berwenang atau pemerintah negara disertai sanksi yang tegas dan nyata merupakan pengertian norma A. Hukum. Benar atau salah? Benar. Nah, sekarang nomor 3 lagi. Pak Rudi menaati peraturan dalam masyarakat. Suatu saat Pak Rudi mendapat jadwal tugas ronda di kampung. Ia bersama dengan kelompoknya berkeliling di kampung untuk menjaga keamanan. Dari peristiwa tersebut terlihat adanya fungsi norma sebagai C. Perlindungan terhadap perilaku menyimpang. Benar atau salah? Sekarang dikumpulkan. Sekarang dikumpulkan.
Dekat. Ibu guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.